Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Cak Miftah dimanapun Anda berada, para pecinta Al-Quran, para penikmat, para subscriber channel Cak Miftah _, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga senantiasa bagi kita untuk lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah, lebih ringan untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, untuk lebih mudah senantiasa melangkahkan kaki kita ke dalam ketaatan. Baik, sebelum kita lanjutkan, kali ini kita akan membahas terkait surat An-Nasr sebagaimana lanjutan dari surat Al-Lahab pada video sebelumnya. Namun sebelum kita mulai bersama, jangan lupa untuk klik like, untuk komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan materi-materi bermanfaat baik dunia maupun di akhirat, agar senantiasa kita tidak ketinggalan dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau pembahasan-pembahasan video-video yang akan ditampilkan selanjutnya. Baik sahabat Cak Miftah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana biasanya sebelum kita uraikan, kita baca dulu, kemudian kita uraikan satu persatu, kita uraikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kalangan kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, begitulah kurang lebih cara untuk membaca surat An-Nasr. Baik sahabat Cak Miftah yang dirahmati Allah, pada ayat pertama ini ada beberapa titik yang perlu untuk diperhatikan, yang mana kadang tak semudah yang kita bayangkan dalam membacanya. Untuk yang sering terabaikan ialah pada saat membaca mad wajib muttasil. Idza jaa. Nah, ini jimnya harus dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Ini kalau kurang konsentrasi bisa kurang panjang pembacanya. Idza jaa nasrullah, itu kurang panjang, itu cuma 1 alif atau 2 harokat. Idza jaa, nah kurang lebih segitu cara bacanya, 1 alif atau 2 harokat. Kemudian cara membaca jimnya tidak diperkenankan untuk keluar hamas yang berlebih. Idza ja, bukan ja. Ja, nah, itu huruf J untuk orang Indonesia. Jadi bagaimana? Idza jaa, ja, ji, ju, baj, tanpa disertai hamas, sifatnya ialah jahar. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini
untuk di akhirnya ini, di kalimat pada akhir ayat 1 bacanya ialah wal fat. Cara bacanya jika diperlambat wal fat. Nah, itu kalau diperlambat. Tapi dibaca cepat wal fat. Setelah taknya disertai hamas, wal fat, hanya diwakafkan, harus ada haknya. Huruf hak harus dibaca tanpa dihilangkan. Wal fat. Nah, bukan wal fat, bukan wal fat, juga bukan. Haknya tetap dibaca, karena ini sering haknya dihilangkan. Wal fat, nah, malah fatal kalau seperti itu, apalagi menghilangkan haknya. Sekali lagi, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kita lanjutkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kesalahan umum yang juga sering terjadi ialah saat membaca lafaz an-nasa. Ini sering tanpa disertai dengung, padahal jelas-jelas bacaan gunnah musyaddadah. Wa ra'aitan nasa, ada dengungnya kurang lebih 1 alif atau 2 harokat. Wa ra'aitan nasa. Nah, saat menyambung lafaz an-nasa sama yadkhuluna, ini diupayakan harus jelas mana yang kalimat an-nasa, mana yang kalimat yadkhuluna. Jangan sampai disambung, nanti jadinya kabur rancu, seolah-olah wa ra'aitan sayadkhuluna, seolah-olah nanti seperti itu. Namun seperti ini, wa ra'aitan sayadkhuluna, wa ra'aitan sayadkhuluna. Bukan wa ra'aitan sayadkhuluna. Jelas ya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, bukan wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Nah, seperti itu. Ini sering terabaikan. Kemudian yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Panjangnya untuk huruf jimnya ialah 1 alif atau 2 harokat. Hukum bacaannya ialah mad iwad. Panjangnya mirip pada huruf waw sebelumnya. Afwaja, sama, tidak boleh afwaja terlalu panjang. Jadi hati-hati saat membaca mad iwad. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini haknya sering banyak di antara masyarakat kita menghilangkan saat wakaf atau berhenti. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Haknya hilang. Ini namanya korupsi huruf. Mengurangi huruf tidak diperkenankan dalam membaca Al-Quran. Huruf hilang 1, pahala juga hilang. Wastaghfir. Nah, padahal 1 huruf saat kita membaca Al-Quran pahalanya ialah 10. Nah, wala aqul alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, begitulah salah satu
di hadisnya. Jadi per hurufnya nilainya 10, jangan sampai dikurangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada, bisa dirasakan haknya ya. Wastaghfir, fir, bukan wastaghfir, haknya hilang, bukan. Lanjut. Innahu kana tawwaba. Panjangnya huruf ba sama dengan huruf waw, bacaannya ialah mad awal. Innahu kana tawwaba. Tidak boleh kita baca innahu kana tawwaba, karena di akhir ayat atau di akhir surat kita panjangkan seenaknya, tidak boleh. Baik, kita ulangi sekali lagi, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan saat kita qiyamul lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan nanti, atau saat sholat sunnah, atau saat menjadi imam atau sholat sendirian, bisa dibaca, dipraktekkan sedemikian rupa. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.